Tiba di puncak. Jam 3 sore mereka pun akhirnya tiba di puncak yang dituju. Sebuah tanah lapang penuh rerumputan hijau yang tidak begitu luas. Lebatnya hutan ada di sekeliling tempat itu. Ini adalah tempat teraman dan terbaik untuk mendirikan tenda. Sedangkan puncak tertinggi masih harus ditempuhi beberapa waktu lagi. Tak jauh dari tempat itu pun nampak jelas. Ini tempat kita mendirikan tenda, guys. Cantika menunjuk hamparan rerumputan yang lebih tipis. Ini lebih bagus daripada yang tebal, bila ada hewan melata akan cepat terlihat. Cocok? Nuri sepakat dengan pilihan Cantika. Tas karier serta segala beban yang memberatkan pundak selama perjalanan diletakkan begitu saja di atas rerumputan. Lega jelas tergambar dari wajah-wajah lelah para pendaki ilegal itu. Ah, indahnya! Mereka merentangkan tangan menghadap ke bentangan luas di tepi tebing. Hamparan hijau seluas jangkauan pandangan. Pemandangan yang tidak akan ditemui di kota. Semilir angin membuai dalam kedamaian, menghilangkan segala resah dan gelisah. Aku belum pernah lihat pemandangan seindah ini dari semua gunung yang pernah aku daki sebelumnya. Cantika menghirup udara sekitar dengan begitu hikmat. Tempat ini sungguh telah memikat hatinya sejak baru saja tiba. Iya, pemandangannya eksotis banget. Lihat di sana ada danau yang biru. Di sebelah sana ada gunung kembar, di bawahnya ada kota yang pasti akan indah saat malam. Nuri menunjuk beberapa tempat yang sangat menarik baginya. Indah dan tiada tara dari tempat lain yang pernah dikunjunginya. Lihatlah sungai itu. Itu pasti sungai yang mengalir di belakang rumah Aki Hasan. Ferdi menunjuk sebuah sungai berkelok bagai ular yang mengarah tidak jauh dari sebuah desa yang diakininya adalah Desa Gimani. Benar-benar indah. Nando hanya mampu sedikit berucap saking takjubnya. Ini pengalaman luar biasa baginya. Mungkin lain waktu dia akan melakukan hal sama mendaki gunung. Cantika, Nando, dan Ferdi naik ke atas sebuah batu, lalu duduk di sana menikmati keindahan alam yang tersaji dari ketinggian. Lelahnya, Nuri berbaring di rerumputan yang lembut dan empuk bagai kasur, menatap birunya langit yang dihiasi gumpalan tipis awan putih. Terkadang awan-awan itu berubah bentuk menyerupai hewan atau rupa wajah manusia. Nuri sangat menyukai awan-awan yang seperti itu. Apalagi jika imajinasinya menampilkan kucing hewan kesukaannya. Ya, lelah. Empuk banget ya. Saki ikut berbaring di sisi kiri Nuri. Matanya terpejam merasakan pijatan alami dari rerumputan. Tubuhnya yang lelah seketika kembali bugar. Nuri mengalihkan pandangan pada Zaki yang masih memejamkan mata. Nampak kedamaian pada lelaki yang telah berteman dengannya lebih dari 10 tahun itu. Tanpa sadar bibirnya tersenyum. Lelaki itu dulu adalah bocah ingusan yang cengeng. Seiring berjalannya waktu, dia telah berubah menjadi pria tampan yang pemberani. Zaki, panggilnya lembut. Usai menyebut nama itu, pandangannya kembali menatap langit. Sementara Zaki menatap lembut sahabat yang masih berbaring di sampingnya. Seandainya kisah kita berakhir di sini, bagaimana menurutmu? Suara Nuri terdengar sedikit serak dan berat. Apa yang kamu katakan, Nuri? Kita akan bersahabat selamanya. Kita udah janji buat selalu bareng-bareng kan? Aku merasa ini akan menjadi cerita terakhir untuk kita. Andai di antara kita ada yang terluka di sini, berusahalah agar bisa membawanya untuk bisa keluar. Tentu saja kita nggak boleh saling meninggalkan satu sama lain. Kita lalui bareng-bareng suka dukanya. Zaki menggenggam erat tangan Nuri, menyalurkan sedikit kekuatan agar gadis itu tidak berpikir yang tidak-tidak. Terima kasih udah setia jadi sahabatku selama ini. Kamu yang terbaik. Nuri tersenyum kecil dengan mata setengah terpejam. Senyum kecil penuh harapan seperti itulah yang sangat disukai Zaki dari wajah manis Nuri. Aku teringat ucapan Aki Hasan dan kakek yang kita jumpai tadi. Aneh tapi bikin aku kepikiran. Apalagi sekarang aku dalam keadaan yang kotor. Apa akan ada sesuatu yang buruk padaku? Nuri menatap Zaki intens. Zaki merasa ada yang berbeda dari tatapan sahabatnya itu, terkesan sendu dan kosong. Ingin mencari tahu tetapi tidak mengerti bagaimana caranya.
Hanya saja Nuri nampak sangat berbeda sejak mereka nekat mendaki gunung itu tanpa izin. Guys, yuk cepetan dirikan tendanya, tar keburu kemalaman. Kita juga belum cari kayu dan air. Suara Cantika membuyarkan lamunan monolog dalam pikiran Zaki. Pria itu segera bangkit menghampiri tasnya yang membawa tenda. Ada 2 tenda yang mereka dirikan. Satu untuk Cantika dan Nuri. Sementara satunya lagi untuknya, Ferdi dan Nando. Aku dan Nuri cari kayu di dekat tenda. Kalian cari sedikit jauh sekalian ambil air buat masak. Cantika memberikan arahan pada kawan-kawannya. Dia paling berpengalaman berpetualang dibandingkan yang lain. Oke. Sesuai arahan mereka melakukan tugasnya masing-masing. Nuri dan Cantika menyiapkan tungku dari batu tepat di depan tenda yang telah didirikan sejak tadi. Lalu menyalakan api untuk memasak. Kulihat kamu dan Nando semakin mesra aja. Mau sampai kapan jadi teman tapi mesra? Tanya Nuri mengusik konsentrasi Cantika yang tengah berusaha menyalakan api. Dia lama banget nembaknya. Masa iya harus aku yang nembak duluan? Gengsi dong. Wajah Cantika berubah masa mengingat betapa tidak pekanya Nando yang begitu diharapkan untuk meresmikan hubungan mereka. Nuri tertawa kecil lalu berkata, "Buruan tembak. Kalau kelamaan ntar keburu ditembak orang lo." Gengsi. Cantika melempar ranting kecil ke dalam tumpukan kayu yang mulai terbakar api. Jangan salahkan orang lain kalau dia lepas dari genggamanmu. Cibir Nuri. Dalam hati dia berucap, aku yang menginginkan Nando Gen. Maaf, aku juga menyukainya. Senja perlahan datang. Gurat jingganya sangat indah menghias langit yang mulai temaram. Mentari turun tenggelam ke dalam bumi berganti sedikit demi sedikit taburan bintang di sisi yang lain. Kelima anak muda itu menikmati keindahan senja itu dari pelataran tenda. Api unggun telah dinyalakan. Sinarnya memancar menerangi sekitar tempat mereka bermalam. Lagu-lagu mulai dinyanyikan, cerita-cerita mulai dikisahkan sebagai pengisi waktu menantikan untuk menyerang. Gunung ini cukup ramah ya, mata airnya di puncak pun ada. Airnya jernih dan sepertinya nggak akan kering walau di musim kemarau. Ujar Cantika. Iya, dibuat mandi pun mudah karena udah ada pancurannya. Kalau aja dikelola dengan baik dan nggak ada larangan buat mendaki di waktu tertentu, pasti gunung ini akan jadi tujuan favorit para pendaki. Apalagi lanskap alamnya masih alami dan indah banget. Aku setuju dengan Munur. Kita udah mendaki banyak gunung. Tempat ini paling alami dan paling indah. Jalurnya juga nggak begitu sulit buat pemula. Apa mungkin mitos itu dipakai cuma buat menjaga kealamian gunung ini aja ya? Kalian ingat kakek tadi? Tanya Zaki yang disambut anggukan oleh teman-temannya. Kakek itu buta tapi jalannya seperti bukan orang buta. Itu kenapa aku bilang mungkin aja dia salah satu penunggu gunung ini. Aneh banget tahu. Sahut Ferdi masih dengan keyakinannya. Cincin tadi cincin sakti mungkin, Zak. Coba lepas, aku mau lihat. Pinta Nando penasaran. Zaki menuruti ucapan Nando. Dia lalu menarik cincin untuk melepasnya. Berapa kali pun berusaha tetap gagal. Gak bisa guys. Kok aneh ya? Tuh kan, itu cincin bisa buat melindungimu atau malah bisa bikin kamu celaka, Zak. Hati-hati, bisa aja ada bahaya yang mengancam dari balik cincin itu. Ucapan Nando seketika mendesirkan aliran aneh dalam dirinya. Rasa takut dan was-was yang mulai semakin kuat hadir dalam pikirannya. Kakek itu baru aja ketemu kita tadi, tapi udah kasih itu cincin buat Zaki. Bisa aja ada maksud tersembunyi kan? Ferdi ikut menimpali hingga membuat bulu kuduk mereka berdiri. Jangan menduga-duga, bikin gak tenang aja. Udahlah, aku sama Nuri mau tidur. Kalian berjaga sampai pagi. Cantika menengahi,